Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sriono, NIM 602022337. Jurusan S1 Ekonomi Syariah. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan UAS Ekonomi Mikro yang berjudul Pasar Tenaga Kerja Sebuah Tinjauan dalam Perspektif Islam. Dalam topik pembahasan ini terbagi menjadi 5 topik seperti yang tertera pada layar. Konsep tenaga kerja menurut perspektif Islam. Kerja merupakan implementasi fungsi kekhalifahan manusia yang diwujudkan dalam menghasilkan suatu nilai tertentu yang ditimbulkan dari hasil kerja. Tujuan pekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan, seperti kepemilikan yang halal dan tercukupi kebutuhan dasar manusia untuk mampu hidup berkelanjutan. Islam memandang kerja sebagai unsur produksi yang didasari konsep istikaf, di mana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah untuk menutupi kebutuhan manusia. Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Seperti dalam Syurah Syaba, hak-hak tenaga kerja. Memperlakukan tenaga kerja dengan menjunjung persaudaraan dan kesamaan di antara umat muslim tanpa membeda-bedakan golongan, ras, dan status sosial. Islam mengharuskan kepastian dan kesegaran dalam pembayaran upah. Artinya, pembuatan kontrak kerja secara tertulis dengan pemberitahuan ketentuan upah secara jelas di awal kontrak kerja adalah wajib adanya dan pembayarannya tidak ditunda-tunda. Tidak membebani para pekerja dengan pekerjaan yang berat di luar kekuatan fisiknya. Kewajiban tenaga kerja adalah hak majikan. Adapun kewajiban tenaga kerja yaitu memenuhi semua kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja dengan sungguh-sungguh, jujur, dan komitmen tinggi. Secara moral, tenaga kerja terikat untuk selalu setia dan menjaga amanah dalam bekerja, menjaga fisik untuk mencapai efisiensi tenaga kerja, dan lebih produktif. Konsep Islam dalam memandang hubungan tenaga kerja, seperti antara pemberi kerja dengan pekerja diharapkan dapat saling memberikan manfaat, serta saling menghargai satu sama lain, yang secara terang dapat terselesaikan melalui perjanjian kerja. Islam menghargai kompetensi tenaga kerja, sebagaimana Allah tidak membebankan kepada manusia di luar batas kemampuannya. Pekerjaan dipandang sebagai bagian dari ibadah, sehingga bagaimana manusia dapat memanfaatkan kemampuannya seoptimal mungkin, guna menghasilkan daya hasil yang baik dan mampu memenuhi keseimbangan kebutuhan dasar hidupnya dan kehidupan sosialnya. Pasar tenaga kerja. Pasar dikenal sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran suatu produk yang memiliki nilai tambah. Konsep pasar tenaga kerja, di mana tenaga kerja merupakan bagian dari faktor produksi. Tenaga kerja sebagai input dalam proses produksi yang akan menghasilkan output barang dan jasa. Unsur tenaga kerja yang berada dalam pasar tenaga kerja menunjukkan telah berlangsungnya kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Buddha DKK 2008 mendefinisikan pasar tenaga kerja sebagai suatu keadaan di mana terdapat penawaran tenaga kerja yang berasal dari angkatan kerja dan permintaan tenaga kerja yang berasal dari perusahaan. Permintaan tenaga kerja berasal dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan output barang dan jasa, yang dalam proses produksinya membutuhkan faktor produksi, salah satunya adalah tenaga kerja. Pasar tenaga kerja dan penawaran agregat. Secara teoritis, pasar tenaga kerja akan menentukan skema penawaran agregat. Jika dilihat lebih jauh, akan menentukan besarnya pendapatan nasional dan dapat mempengaruhi harga umum dan dalam kondisi seimbang. Kurva penawaran agregat menyatakan jumlah keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan dan dijual pada tingkat harga tertentu. Bentuk kurva penawaran agregat untuk jangka panjang berbentuk vertikal, sedangkan pada kondisi jangka pendek, kurva penawaran agregat ini miring ke atas. Dalam jangka panjang, produksi barang dan jasa (PDB realnya) bergantung pada penawaran tenaga kerja, modal dan sumber daya alam serta pada penguasaan teknologi yang digunakan untuk mengubah faktor-faktor produksi tersebut menjadi barang dan jasa. Kurva penawaran agregat jangka pendek bergantung pada tingkat harga harapan karena ketika tingkat harga menyimpang dari yang diharapkan,
dapat membuat output menyimpang dari tingkat alamiahnya, sehingga memberikan dampak bagi pengurangan tenaga kerja hingga produksi. Berikut adalah gambar kurva penawaran agregat. Kurva penawaran agregat berbentuk miring ke atas. Kenaikan tingkat harga keseluruhan dalam perekonomian cenderung meningkatkan jumlah penawaran barang dan jasa, sedangkan penurunan dalam tingkat harga cenderung akan mengurangi jumlah penawaran barang dan jasa. Menurut Huda DKK 2008, terdapat dua hal penting yang dimiliki oleh kurva penawaran agregat. Output yang meningkat akan meningkatkan harga. Jika output meningkat, Y akan meningkat. Selanjutnya, jika tenaga kerja meningkat, maka pengangguran akan turun. Selanjutnya, akan meningkatkan upah, dan pada akhirnya meningkatkan tingkat harga. Sehingga, secara singkat, jika output meningkat, maka tingkat harga secara umum akan meningkat. Harga yang meningkat tidak terlepas dari adanya ekspektasi harga yang meningkat. Hal ini terjadi karena ekspektasi harga akan mendorong meningkatnya upah dan akan meningkatkan tingkat harga. Pasar tenaga kerja dan penawaran agregat menurut Islam. Dalam Al-Quran dan Sunnah, pasar tenaga kerja dalam Islam diatur oleh hukum syariah Islam. Pasar tenaga kerja dari sudut pandang Islam diartikan sebagai penawaran tenaga kerja yang terdiri dari angkatan kerja yang sesuai dengan permintaan tenaga kerja dengan tingkat upah yang sesuai. Berikut adalah kurva permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pasar tenaga kerja yang diturunkan mempengaruhi penawaran agregat dan tingkat upah. Dalam ekonomi Islam, kurva penawaran agregat menunjukkan volume produk nasional yang akan diproduksi pada berbagai tingkat harga. Tingkat pendapatan nasional output merupakan fungsi dari jumlah tenaga kerja. Artinya, terdapat hubungan positif di mana setiap peningkatan tenaga kerja, maka pendapatan nasional juga mengalami peningkatan. Besarnya penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah yang ditawarkan kepadanya. Berikut adalah persamaan yang menghasilkan upah nyata real menurut Medway 1995. Tingkat keseimbangan dalam pasar tenaga kerja berada pada tingkat kesempatan kerja penuh, atau di mana setiap pekerja yang mau bekerja dengan tingkat upah yang berlaku di pasar mereka dapat memperoleh pekerjaannya. Di samping adalah gambar penentuan penawaran agregat dalam hukum Islam. Gambar 3A memperlihatkan bahwa permintaan tenaga kerja adalah sama dengan penawaran tenaga kerja pada tingkat keseimbangan upah real. Gambar 3B, pada gambar 3C menunjukkan kurva penawaran agregat. Gambar 3D menampilkan hubungan timbal balik antara tingkat harga dan upah real di dalam suatu upah nominal yang tetap. Pada model ini, upah real selamanya sesuai dengan tingkat rata-rata upah dalam keseimbangan. Artinya, nilai upah akan meningkat bila harga meningkat dan turun jika harga turun. Hal ini terjadi dengan asumsi bahwa nilai uang fleksibel untuk naik dan turun. Upah dalam tinjauan perspektif Islam. Upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan. Seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Besaran upah yang diberikan kepada tenaga kerja adalah hasil dari kekuatan tawar pekerja, dan konsep upah ini bergantung pada keseimbangan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Selaras dengan pandangan Islam terkait konsep upah, bahwasanya upah ditetapkan secara adil dan merata tanpa merugikan kepentingan pihak lain. Upah minimum adalah penetapan batas harga terendah. Hal ini menimbulkan dampak di mana jumlah penawaran tenaga kerja melebihi jumlah permintaannya, dan hasilnya adalah pengangguran, serta banyak kondisi yang menunjukkan pekerja dengan upah rendah dituntut untuk menghadapi biaya hidup yang tinggi akibat kenaikan harga minyak dan tingkat suku bunga. Menurut Sulistiawati 2012, pemberian upah ini tergantung pada biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya, peraturan undang-undang yang mengikat tentang upah minimum pekerja, produktivitas marginal tenaga kerja, tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha, perbedaan jenis pekerjaan. Islam lebih dikenal dalam menyebut upah atau imbalan atas jasa ini dengan istilah ujrah, khususnya dalam fikih muamalah di dalam bab ijarah. Ujroh mencakup pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang. Keharusan untuk membayar upah atas penggunaan jasa Al-Falaq ayat 6. Hal ini menekankan makna akan wajibnya pemberian upah dalam bentuk apapun jasa yang telah digunakan secara adil. Upah digolongkan menjadi dua. Satu, upah yang telah disebutkan ajrul musamma, yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi. Syaratnya adalah ketika disebutkan, harus disertai adanya kerelaan atau diterima oleh dua belah pihak. Yang kedua, upah yang sepadan, ajrul misli.
adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya. Pada ekonomi konvensional, tingkat upah ditentukan berdasarkan kondisi keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja serta mempertimbangkan produk marginal tenaga kerja atau kenaikan jumlah hasil produksi dari tambahan unit tenaga kerja. Pada ekonomi Islam, tingkat upah bergantung pada kebutuhan si pekerja yang didasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik majikan maupun pekerja. Landasan syariah mengenai ketentuan dalam penetapan upah yang sesuai syariah Islam. Quran Surat Al-Baqarah 279. 2. Quran Surat An-Nahl 90, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. 2. Bukhari dan Muslim. Abu Dzar menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda, mereka, budak atau pembantu, adalah saudara-saudara kalian. Allah telah menempatkan mereka di bawah kekuasaanmu. Berilah mereka makan seperti makananmu, berpakaian seperti pakaianmu, dan janganlah mereka kalian bebani dengan pekerjaan yang mereka tidak mampu mengerjakannya. Jika kalian menyuruhnya bekerja berat, maka bantulah dia. Kebijakan upah minimum dalam Islam sangat didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, pakaian, dan perumahan agar keberlangsungan tenaga kerja senantiasa terjaga. Kebutuhan dalam Islam dikemukakan oleh Imam Shatibi dalam Mutflih bahwasanya kebutuhan manusia terdiri dari 3 jenjang, yaitu: 1. Daruriyat agama din, kehidupan nafs, pendidikan, akhlak dan keturunan nas dan harta mal. 2. Hajiyat merupakan perlengkapan yang menguatkan dan melindungi daruriyat. 3. Tasyiniyat merupakan penambah bentuk kesenangan dan kehidupan daruriyat dan hajiyat. Kebutuhan dasar daruriyat inilah yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia yang diperlukan dalam rangka mempertahankan keberlangsungan hidup, cara jangka panjang, serta mendukung fungsi manusia menjadi sempurna, sesuai dengan esensi fungsi diciptakan manusia secara keseluruhan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.